Adzan subuh baru saja selesai berkumandang di langit kota Surabaya ketika Ustadz Rashid Hamdani, 29 tahun, melipas sajadahnya dengan tangan yang masih basah oleh air wudhu. Udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin bukan dingin, mungkin itu adalah perasaan yang belum bisa ia namai, sesuatu yang sudah bersarang di dadanya sejak 3 minggu lalu, sejak malam itu. Malam ketika ia pertama kali bertemu Laras. Ia duduk sejenak di sudut musala kecil yang ia kelola sendiri di kawasan Wonokromo. Musala itu bukan miliknya, ia hanya pengurus sukarela, imam tetap yang tak digaji, yang datang setiap hari 5 waktu meski hujan, meski ia sedang sakit, meski tidak ada satupun jamaah yang hadir. Dindingnya mengelupas di beberapa sudut. Karpet hijaunya sudah pudar menjadi warna tak jelas. Tapi bagi Rashid, tempat ini adalah rumah paling nyaman yang ia kenal. Ia membuka catatan kecil di saku kemejanya. Di sana, dengan tulisan tangannya sendiri yang rapi, tertulis sebuah nama. Laras Wulandari. Ia menatap nama itu lama, sangat lama. Lalu ia menghela napas panjang, melipat kertas itu, dan memasukkannya kembali ke saku. Di luar, kokok ayam mulai bersahutan. Surabaya perlahan terbangun. Tapi di dalam dada Ustadz Rashid, badai baru saja dimulai. Untuk memahami mengapa keputusan Rashid begitu mengguncang banyak orang, kita perlu mengenal terlebih dahulu siapa lelaki itu sesungguhnya. Rashid Hamdani lahir di Lamongan, anak kedua dari 4 bersaudara, dari seorang ayah yang bekerja sebagai guru madrasah dan ibu yang mengaji anak-anak kampung tanpa bayaran. Ia tumbuh di lingkungan yang sederhana namun kaya nilai. Sejak kecil, ia terbiasa mendengar lantunan Al-Quran sebelum tidur. Suara ibunya yang pelan dan penuh penghayatan, seolah setiap ayat adalah percakapan pribadi antara sang ibu dan Tuhannya. Pada usia 12 tahun, ia dikirim ke pesantren Al-Huda di Jombang. Bukan pesantren besar yang terkenal. Pesantren sederhana yang dipimpin seorang kiai tua bernama K.H. Mahfudz Basri. Seorang ulama yang tidak banyak bicara tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti cahaya yang menerangi sudut-sudut gelap hati manusia. Di sana Larazid dibentuk. Bukan hanya hafalan dan fikih, tapi sesuatu yang lebih dalam, cara memandang manusia. Suatu hari, ketika Rashid masih berusia 15 tahun, ada seorang pemuda datang ke pesantren. Pemuda itu kotor, rambutnya aut-autan, matanya merah dan kosong. Beberapa santri menjauh. Beberapa berbisik. Tapi K.H. Mahfudz justru berjalan ke arahnya, menyalaminya dengan hangat, memeluknya seperti memeluk anaknya sendiri yang baru pulang dari perantauan. Belakangan Rashid tahu, pemuda itu mantan pengedar narkoba yang baru keluar dari penjara. Ia datang ke pesantren karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Keluarganya sudah tidak mau menerimanya. K.H. Mahfudz memberinya kamar, memberinya makan, dan mengajarinya sholat dari awal. Rashid menyaksikan semua itu dengan mata terbuka lebar. Dan kalimat yang diucapkan sang kiai di depan para santri keesokan harinya tertanam selamanya di ingatannya. Kalian tahu bedanya dokter dengan orang biasa? Dokter tidak lari ketika melihat orang sakit. Dokter justru mendekat. Kita ini, para pengemban ilmu agama, adalah dokter jiwa. Maka jangan pernah lari dari orang yang sedang sakit jiwanya. Mendekatlah, karena barangkali tangan kalianlah yang Allah siapkan untuk menyembuhkan mereka. Kalimat itu yang kemudian membawa Rashid ke malam paling menentukan dalam hidupnya. 8 tahun setelah lulus pesantren, Rashid sudah menyelesaikan kuliah di Fakultas Usuluddin, aktif mengisi kajian di beberapa majelis taklim, dan memiliki ratusan pengikut di media sosial yang mengenalnya sebagai ustadz muda dengan ceramah yang segar dan tidak menggurui. Ketika melihat botol pil di tangannya, Rashid duduk perlahan di sampingnya, di tepi got yang kotor itu, tanpa basa-basi, tanpa ekspresi jijik, tanpa bertanya ini tempat apa dan perempuan ini siapa. Boleh saya duduk di sini? Tanyanya pelan. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatapnya curiga. Saya tidak akan ganggu, saya cuma tidak mau duduk sendirian. Aneh. Tapi kalimat itu membuat perempuan itu sedikit menurunkan bahunya yang tegang. Mereka berdua diam selama hampir 2 menit penuh. Rashid tidak ceramah, tidak menghakimi, tidak bertanya, kamu mau ngapain dengan pil itu? Ia hanya duduk, hadir, seperti yang diajarkan K.H. Mahfudz dulu, kadang kehadiran itu sendiri adalah obat. Akhirnya, perempuan itu bersuara, serak, pata-pata. Bapak siapa? Ngapain di sini? Kebetulan lewat. Lihat Mbak di sini sendirian. Pergi saja.
Saya tidak butuh dikasihani. Saya tidak kasihani Mbak, jawab Rashid tenang. Saya cuma tidak enak kalau pergi begitu saja. Hening lagi. Lalu tiba-tiba perempuan itu menangis lagi, tapi kali ini lebih keras. Botol pil itu ia lempar jauh ke selokan. Dan ia menangis seperti orang yang sudah sangat lama menahan sesuatu yang terlalu berat. Rashid tidak memeluknya, tidak menyentuhnya. Ia hanya berkata pelan, "Mau cerita?" Dan malam itu, di tepi got Wonokromo yang kotor, di bawah langit Surabaya yang penuh polusi, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Laras Wulandari bercerita kepada seseorang. Laras bukan berasal dari keluarga yang memilih jalan ini. Ia lahir di Malang, anak sulung dari 2 bersaudara. Ayahnya seorang sopir truk, ibunya buruh pabrik rokok. Hidup mereka pas-pasan tapi penuh kasih sayang. Setidaknya begitu yang Laras ingat dari masa kecilnya, dari ingatan-ingatan sebelum semuanya runtuh. Ketika Laras berusia 14 tahun, ayahnya mengalami kecelakaan kerja. Truk yang dikemudikannya terguling di jalan Pantura. Tanpa mengerutkan kening tanda menghakimi. Ia mendengarkan seperti mendengarkan seseorang yang sangat ia sayangi. Ketika Laras selesai bercerita, suaranya habis, matanya bengkak, tubuhnya gemetar kelelahan. Rashid baru bicara. Dan yang pertama ia katakan bukan nasihat, bukan ayat, bukan ceramah. Yang pertama ia katakan adalah, "Terima kasih sudah mau cerita." Laras menatapnya bingung. "Kenapa Bapak tidak marah? Tidak pergi? Tidak ceramahi saya?" Razia diam sebentar. "Lalu, karena kamu bukan dosa. Kamu manusia yang terluka. 2 hal yang sangat berbeda." Laras membekukan diri. Kalimat itu, sesederhana itu, adalah kalimat yang tidak pernah sekalipun ia dengar sepanjang hidupnya di jalan ini. Semua orang selalu melihatnya sebagai dosa, sebagai aib, sebagai kotoran yang merusak pemandangan masyarakat yang mengaku bersih. Tapi lelaki ini berkata ia bukan dosa. Ia bukan dosa. Mereka berbicara sampai adzan subuh berkumandang dari sebuah masjid di kejauhan. Rashid tidak mengajaknya bertobat dengan cara yang membuatnya merasa semakin rendah. Ia tidak berkata, "Kamu harus berhenti atau kamu masuk neraka." Ia bertanya tentang adiknya, tentang ibunya, tentang impian-impian kecil yang tersisa di sudut hati Laras yang paling tersembunyi. Dan Laras, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan sesuatu yang hampir ia lupa namanya. Ia merasa seperti manusia. Sebelum berpisah, Rashid memberikan nomor teleponnya dan kartu nama kecil yang hanya bertuliskan nama dan alamat musala. "Kalau suatu hari kamu butuh ngobrol, atau butuh tempat duduk yang tenang, datang saja. Tidak ada syarat apapun." Laras menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Ia tidak berjanji apapun. Ia hanya mengangguk kecil. Dan ketika Rashid pergi, ia duduk sendirian menatap fajar yang mulai memerah di ufuk timur. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak ingin mati. Setelah malam itu, Rashid tidak langsung menghubungi Laras. Ia menunggu, karena ia tahu, memaksa seseorang yang baru saja membuka pintu hatinya sedikit adalah cara paling cepat untuk membuat pintu itu tertutup rapat kembali. Tapi ia tidak bisa berhenti memikirkan perempuan itu. Bukan dalam pengertian yang dangkal. Ini bukan tentang wajah atau tubuh. Ini tentang sesuatu yang ia lihat di balik mata Laras. Jiwa yang begitu lelah, begitu terluka, tapi di dasarnya masih menyimpan nyala yang belum benar-benar padam. Seperti bara yang tertimbun abu, tampak mati dari luar. Tapi kalau kamu mendekat, kamu bisa merasakan panasnya. Ia sholat istikharah 3 malam berturut-turut. Lalu pada hari ke-14, ada pesan masuk ke ponselnya dari nomor yang tidak ia kenal. "Ini Laras, boleh saya datang ke musala itu?" Rashid menatap pesan itu lama. Lalu ia tersenyum, senyum yang hangat, lega, penuh syukur. Tentu saja, kapanpun. Laras datang keesokan harinya, siang hari, berpakaian jauh lebih sederhana dari malam itu. Tanpa riasan mencolok. Ia terlihat canggung, berdiri di pintu musala seperti orang yang tidak yakin apakah ia berhak masuk. Rashid menyambutnya seperti menyambut tamu terhormat. Sejak hari itu, Laras mulai rutin datang. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 kali. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang agama yang selama ini terasa jauh darinya. Tentang Allah yang dalam bayangan Laras pasti sudah berpaling darinya. Tentang pintu taubat yang, menurut Rashid, tidak pernah benar-benar tertutup selama napas masih ada. Laras mulai belajar sholat lagi. Perlahan, terbata-bata.
Beberapa kali ia menangis di tengah-tengah sholat karena merasa tidak layak. Dan Rashid, dari jarak yang pantas, membimbingnya, bukan sebagai seorang ustadz yang merasa superior, tapi sebagai seseorang yang berjalan beriringan di jalan yang sama menuju Tuhan yang sama. Disinilah benih itu tumbuh. Helen, tanpa rencana, tanpa disadari. Hingga suatu sore, ketika mereka sedang duduk di beranda musala setelah ngobrol panjang, Rashid menyadari satu hal yang membuat jantungnya berdegup dengan cara yang berbeda. Aku ingin melindungi perempuan ini, bukan sesaat. Selamanya, Rashid tidak ceroboh. Ia tidak langsung menyatakan perasaannya kepada Laras. Yang pertama ia lakukan adalah pergi ke Lamongan, menemui kedua orang tuanya. Percakapan itu berlangsung di ruang tamu rumah sederhana yang dindingnya masih dihiasi foto-foto kelulusan dan kaligrafi buatan tangan ibunya. Rashid duduk tegak, menatap ayahnya yang mantan guru madrasah itu, dan dengan tenang menyampaikan niatnya. Hening yang panjang. Kemudian ibunya, yang selama ini dikenal sebagai perempuan paling sabar dan lembut, meletakkan gelas tehnya dengan keras di meja. "Rashid, kamu serius?" "Iya, Bu." "Kamu tahu perempuan itu siapa? Dari mana? Pekerjaannya apa?" "Tahu, Bu." Ayahnya, yang sejak tadi diam, mengusap wajahnya perlahan. "Nak, Bapak tidak meragukan niatmu. Bapak percaya kamu anak yang baik. Tapi kamu pikirkan nama keluarga ini. Kamu seorang ustadz. Orang-orang mengenalmu. Apa kata mereka nanti?" Rashid menanduk sebentar, lalu menatap ayahnya dengan mata yang tenang seperti permukaan danau di pagi hari, meski di bawahnya arus bergerak deras. "Bapak pernah ajarkan saya bahwa Islam datang untuk semua manusia, bukan hanya yang sudah bersih. Bapak pernah cerita bagaimana Rasulullah duduk bersama orang-orang yang dijauhi masyarakat. Saya hanya ingin mengikuti itu, Pak, dengan cara yang halal." Ayahnya terdiam. Ibunya memalingkan muka, menahan sesuatu di matanya. Rashid melanjutkan, pelan dan penuh hormat. "Saya tidak meminta restu untuk melakukan sesuatu yang haram. Saya meminta restu untuk menikah. Secara syar'i, secara sah. Saya ingin menjadi jalan kebaikan untuk seseorang yang selama ini tidak punya jalan. Kalau saya salah, koreksi saya. Tapi kalau niat saya benar, mohon doakan saya, Pak, Bu." Malam itu tidak ada keputusan. Rashid pulang dengan tangan kosong tapi hati yang tetap teguh. 3 hari kemudian, ayahnya menelepon. Suaranya berat tapi jelas. "Bapak tidak bisa larang kamu kalau ini memang niatmu karena Allah. Tapi Bapak minta satu hal, pastikan perempuan itu sudah benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya sebelum akad diucapkan. Jangan bawa masalah baru ke dalam rumah tangga." Itu bukan restu yang penuh, tapi itu cukup untuk Rashid. Rashid kemudian berbicara dengan Laras. Dengan serius, dengan hormat, dengan terlebih dahulu memastikan bahwa Laras sudah benar-benar memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya, bukan karena Rashid, tapi karena keinginannya sendiri. Percakapan itu berlangsung lama. Dan di akhirnya, Laras menangis lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan tangisan kepedihan. Ini tangisan seseorang yang tidak percaya bahwa kebaikan sebesar ini bisa datang kepadanya. "Kenapa saya? Kenapa bukan perempuan yang lebih baik?" Rashid menjawab dengan tenang. "Karena, lebih baik, bukan tentang masa lalu, tapi tentang kemana kita melangkah hari ini." Laras menunduk lama, lalu pelan, ia berkata, "Saya takut, Mas. Saya takut kamu menyesal." "Dan saya takut," jawab Rashid jujur, "membiarkanmu sendirian padahal saya bisa menjadi pelindungmu." Beberapa minggu kemudian, Laras secara resmi meninggalkan Wonokromo. Ia pindah ke sebuah pondok rehabilitasi yang direkomendasikan Rashid, sebuah yayasan yang menampung perempuan-perempuan dengan latar belakang serupa, membantu mereka membangun hidup baru. Dan di sana, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Laras tidur nyenyak, tanpa ketakutan, tanpa rasa malu yang membakar. Hanya tidur yang dalam, seperti seseorang yang baru saja diperbolehkan beristirahat setelah perjalanan yang sangat panjang. Rashid mulai mempersiapkan lamaran. "Hentikan ini sebelum semakin jauh." Rashid membaca pesan itu 3 kali. Lalu ia meletakkan ponselnya menghadap bawah di atas kasur. Ia mengambil wudhu, sholat 2 rakaat. Dan dalam sujudnya yang panjang, ia berbicara kepada Allah dengan cara yang hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Tanpa kata yang terucap, hanya hati yang terbuka selebar-lebarnya, menyerahkan semua yang ia punya ke tangan yang maha mengetahui.
Ketika ia bangkit dari sujud, sesuatu di dadanya sudah lebih tenang. Bukan karena masalahnya berkurang, tapi karena ia telah menyerahkan masalah itu kepada pemilik semesta yang jauh lebih besar dari masalah itu sendiri. Seminggu setelah kabar itu tersebar, Rashid menerima pesan dari 3 majelis taklim secara berurutan dalam 1 hari. Isinya hampir sama, disampaikan dengan sopan, dengan kalimat yang dipilih dengan hati-hati, tapi pesannya gamblang. Kami memutuskan untuk sementara menunda undangan kepada Ustadz Rashid. Sementara, kata yang digunakan semua orang ketika mereka ingin mengatakan permanen tapi tidak berani berterus terang. Rashid menjawab setiap pesan itu dengan 1 kalimat yang sama. Terima kasih atas semuanya. Semoga Allah memudahkan urusan kita bersama. Tidak ada pembelaan, tidak ada argumen, tidak ada kepahitan. Tapi malam itu, ketika ia sendirian di musala kecil Wonokromo yang sepi, ketika semua jamaah sudah pulang dan lampu-lampu gang di luar sudah mulai redup, Rashid menangis. Bukan tangisan lemah, bukan tangisan orang yang menyesal dengan pilihannya. Ini tangisan seseorang yang sangat mencintai sesuatu dan harus menerima kenyataan bahwa mencintai sesuatu itu ternyata mahal harganya. Ia menangis seperti orang yang lelah, bukan lelah berjalan, tapi lelah melawan arus yang datang dari segala arah. Tapi ia tidak mundur. Di sela-sela tangisnya, ia bergumam pelan, sebuah doa sederhana yang ia ulang berkali-kali sampai suaranya habis. Ya Allah, kalau ini benar karena MU, kuatkan aku. Kalau ini salah, tunjukkan aku. Tapi jangan biarkan aku berdiri di tengah jalan karena takut pada manusia. Berita itu tentu saja sampai ke Lamongan. Ibu Rashid menelepon di suatu pagi ketika suaranya sudah tidak bisa disembunyikan gemetar dan tangisannya. Ia bukan menuntut. Ia bukan marah. Ia hanya menangis. Dan bagi Rashid, tangisan ibunya jauh lebih berat dari 1000 komentar pedas di media sosial. Nak, ibu tidak kuat kalau lihat orang-orang ngomong begitu tentang kamu. Ibu dengar sendiri di pasar tadi pagi, tetangga ngomongin kamu. Kata mereka kamu sudah tidak waras. Kata mereka kamu memalukan pesantren. Ibu, suara ibunya pecah. Rashid menghela napas panjang. Perlahan ia berkata, Bu, ibu ingat dulu waktu saya kecil, ibu pernah cerita tentang Hadijah? Tentang bagaimana beliau menikahi Rasulullah yang waktu itu dianggap aneh oleh banyak orang, yang hidupnya tidak mapan secara materi, yang kebiasaannya pergi menyepi ke Gua Hira membuat orang-orang bertanya-tanya. Ibunya terdayam. Ibu bilang dulu, orang yang dipilih Allah untuk mengemban sesuatu yang besar biasanya harus melewati sesuatu yang sulit dulu. Ibu yang ajari saya itu. Hening yang panjang di ujung telepon. Lalu suara ibunya kembali, masih bergetar, tapi nadanya sedikit berbeda. Kamu yakin ini karena Allah? Bukan karena hawa nafsu? Bukan karena kasihan semata? Saya sudah istikharah, Bu, berkali-kali. Dan saya tidak pernah merasa sepasti ini. Ibunya tidak menjawab langsung. Yang terdengar hanya suara beliau menarik napas panjang, suara yang mengandung 1000 perasaan yang tidak bisa dirangkum dalam kata-kata. Dan kemudian, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Kalau begitu, ibu doakan kamu, nak, ibu doakan kamu. Itulah restu yang sesungguhnya. Bukan kata-kata yang berapi-api, bukan dukungan yang lantang. Hanya doa dari seorang ibu yang menyerahkan anaknya kepada Allah. Dan itu, bagi Rashid, nilainya jauh melampaui semua validasi dunia. Ayahnya tidak berbicara langsung dalam telepon itu. Tapi Rashid mendengar suara langkah kaki di latar belakang, dan kemudian suara ibunya berbisik, mungkin kepada ayahnya, dia sudah istikharah, Pak, berkali-kali. Dan suara langkah kaki itu berhenti. Di tengah semua badai yang mengepung Rashid dari segala penjuru, ada satu hal yang ia jaga dengan sangat hati-hati. Laras tidak boleh tahu seberapa besar badai itu. Bukan karena Rashid meremehkan kekuatan Laras. Justru sebaliknya, ia tahu bahwa perempuan itu baru saja mulai berdiri tegak di atas tanah yang goyah. Fondasi baru itu masih rapuh. Masih butuh waktu untuk mengeras. Dan berita tentang betapa banyak orang yang membencinya karena dirinya bisa menghancurkan fondasi itu sebelum sempat kuat. Maka Rashid memilih menanggung badai itu sendirian dulu. Setiap kali bertemu Laras, yang kini sudah tinggal di yayasan rehabilitasi dan mulai belajar menjahit sebagai keterampilan baru, ia datang dengan wajah yang tenang, dengan senyum yang hangat. Dengan cerita-cerita kecil yang lucu tentang jamaah musala atau tentang kucing liar yang setiap malam tidur di teras musala dan sudah ia beri nama Kacang. Lara sering bertanya, "Kamu baik-baik saja, Mas?" Dan Rashid selalu menjawab,
Alhamdulillah, baik. Tapi suatu hari, Laras datang dengan wajah yang berbeda. Pukit, matanya Jelisa. Tangannya tidak bisa diam. Rashid tahu sesuatu telah terjadi. Saya tahu, Mas, kata Laras akhirnya, pelan. Saya tahu tentang semua yang orang-orang bilang. Teman di yayasan menunjukkan saya. Ada yang screenshot komentar-komentar itu dan kirim ke saya. Rashid tidak bisa lagi pura-pura. Laras, jangan bilang tidak apa-apa. Suara Laras bergetar tapi matanya menatap Rashid langsung, dan di mata itu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tumbuh selama beberapa bulan terakhir, keberanian kecil yang mulai belajar berdiri. Saya baca semuanya, semua yang mereka bilang tentang saya, tentang kamu, Henning, dan saya sudah putuskan sesuatu. Rashid menahan napasnya. Saya tidak mau kamu hancurkan hidup kamu karena saya. Lanjut Laras, suaranya pecah di ujung kalimat. Kamu ustadz yang baik. Kamu punya masa depan. Jangan korbankan itu untuk perempuan seperti saya. Saya bisa lanjutkan hidup saya sendiri sekarang. Saya sudah lebih kuat dari dulu. Itu adalah kalimat paling menyakitkan sekaligus paling mulia yang pernah Rashid dengar. Perempuan ini, yang beberapa bulan lalu duduk di tepi got dengan sebotol pil di tangannya, sekarang menawarkan untuk melepaskan kebahagiaannya sendiri demi melindungi orang lain. Rashid diam cukup lama. Lalu ia berkata, sangat pelan. Laras, boleh saya tanya satu hal? Laras mengenggak. Kalau kamu yang ada di posisi saya, dan saya yang ada di posisi kamu, apakah kamu akan menyuruh saya pergi? Laras terdiam. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Karena saya tidak akan menyuruhmu pergi, lanjut Rashid. Tidak dulu, tidak sekarang, tidak nanti. Di tengah kehancuran dukungan dari berbagai penjuru, Rashid melakukan satu perjalanan yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Ia pulang ke Jombang, ke pesantren Al-Huda, kepada KH Mahfudz Basri yang kini usianya sudah mendekati 80 tahun, yang jalannya sudah dibantuk oleh waktu, tapi matanya masih jernih seperti sumber mata air di pegunungan. Rashid duduk di hadapan sang kiai di ruang sederhana yang dindingnya penuh dengan kitab-kitab tua. Ia menceritakan semuanya, dari malam di tepi got, sampai keputusannya, sampai badai yang kini sedang menghantam dari segala arah. KH Mahfudz mendengarkan dengan mata setengah terpejam, seperti orang yang sedang khusyuk mendengarkan tapi juga sedang berdoa di saat yang bersamaan. Ketika Rashid selesai, sang kiai tidak langsung berbicara. Ia mengambil tasbihnya, memutarnya perlahan beberapa kali. Lalu ia membuka matanya dan menatap Rashid dengan tatapan yang terasa seperti menembus lapisan terluar dada dan langsung menyentuh sesuatu yang paling dalam. Rashid, kamu tahu kenapa orang-orang marah? Karena mereka menganggap saya salah, Kiai. Bukan. Sang Kiai menggeleng-geleng. Mereka marah karena kamu mengingatkan mereka pada sesuatu yang tidak ingin mereka ingat. Rashid menggerakkan kening. Kamu mengingatkan mereka, lanjut sang Kiai, bahwa selama ini mereka sudah gagal. Gagal menjadi tangan yang mengulur kepada yang terjatuh. Gagal menjadi pintu bagi yang tersesat. Dan ketika seseorang tiba-tiba berdiri dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka tidak bisa menerimanya. Karena menerimanya berarti mengakui kegagalan mereka sendiri. Rashid terdiam. Sang Kiai melanjutkan, suaranya pelan tapi setiap katanya jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang, menimbulkan riak yang melebar jauh. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mengusir orang berdosa dari majelisnya. Yang beliau usir hanya mereka yang datang dengan kesombongan dan kekerasan hati. Kamu sedang berjalan di jalan yang benar, nak. Jalannya hanya memang tidak mudah. Jalan yang benar jarang sekali mudah. Kemudian sang Kiai menambahkan sesuatu yang Rashid catat di dalam hatinya dan tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Tapi satu pesan Kiai untukmu. Pastikan niatmu tetap lurus sepanjang jalan. Karena ujian terbesar bukan datang dari orang-orang yang menghujatmu di luar. Ujian terbesar datang dari dalam, dari momen ketika kamu tergoda untuk merasa lebih baik dari mereka yang menghujatmu. Jaga kerendahan hatimu. Itu satu-satunya senjata yang tidak bisa dikalahkan. Rashid pulang dari Jombang dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini, ketenangan yang berakar dalam. 2 minggu menjelang rencana akad nikah, Rashid mengalami hari yang paling berat dalam keseluruhan perjalanan ini. Pagi itu, sahabat terdekatnya sejak kuliah, seorang lelaki bernama Faiz yang sudah seperti saudara kandungnya sendiri, datang ke kontrakannya. Tanpa kabar sebelumnya, dengan wajah yang serius.
Mereka duduk berhadapan. Faiz tidak berbasa-basi. "Rit, sebagai sahabatmu, aku harus jujur. Aku sudah coba dukung kamu dari awal. Aku sudah coba pahami. Tapi sekarang ada sesuatu yang harus kamu tahu." Rashid mengangguk, mempersiapkan diri. Orang tuanya Laras, ayahnya yang di Malang, sudah dengar kabar ini. Dan mereka menolak. Mereka malu. Mereka bilang lebih baik anaknya tidak menikah daripada membuka aib keluarga lebih lebar dengan pernikahan yang akan jadi tontonan publik. Rashid terdiam. "Dan ada lagi," lanjut Faiz, suaranya lebih pelan. "Beberapa ustadz senior sudah kirim surat ke yayasan tempat Laras tinggal. Mereka tekan yayasan itu supaya tidak memfasilitasi pernikahan ini. Mereka bilang ini akan merusak citra dakwah." Hening yang sangat panjang. Rashid menatap lantai. Di sudut matanya ada sesuatu yang berkilat. Tapi ia tidak membiarkannya jatuh. "Dan kamu sendiri, Faiz?" tanya Rashid akhirnya. "Kamu di mana?" Faiz menatapnya lama. Lalu ia menghela napas. Napas panjang dari seseorang yang sedang bergulat dengan dirinya sendiri. "Aku di sini," kata Faiz akhirnya. "Di sampingmu. Itu kenapa aku datang hari ini. Bukan untuk menghentikanmu. Tapi supaya kamu tahu semua yang sedang terjadi. Dan kamu putuskan dengan mata terbuka, bukan tertutup." Rashid mengangguk pelan. Sesuatu di dadanya terasa seperti simpul yang mengencang lalu perlahan mengurai. "Terima kasih, Faiz." Faiz menepuk bahunya, tidak berkata apa-apa lagi, tapi kehadirannya di ruangan yang sempit dan sepi itu terasa seperti satu cahaya kecil di tengah kegelapan yang luas. Yang Rashid tidak tahu, dan baru ia ketahui belakangan, adalah bahwa di hari yang sama ketika Faiz mengunjunginya, Laras sedang menghadapi pertarungannya sendiri yang tidak kalah berat. Ayah Laras, yang selama ini hanya ia ketahui melalui cerita-cerita masa kecil dan uang kiriman yang diam-diam ia transfer tanpa pernah menjelaskan dari mana asalnya, tiba-tiba muncul di yayasan rehabilitasi itu. Lelaki tua itu datang dengan kaki yang tidak sempurna, bertumpu pada tongkat, wajahnya penuh guratan usia dan sesuatu yang lebih dari sekadar usia, rasa bersalah yang sudah mengendap terlalu lama. Sebab jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ketidakmampuannya dululah yang menjadi batu pertama dari semua rangkaian kejadian yang menghancurkan hidup putrinya. Pertemuan itu berlangsung di ruang tamu yayasan yang sederhana. Mereka berdua tidak bisa langsung bicara. Hanya duduk berhadapan, dua orang yang menyimpan luka yang saling berkaitan, yang tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya sang ayah bersuara, dengan suara yang sangat parau, seperti seseorang yang sudah lama tidak menggunakan bagian paling dalam dari dirinya. "Enduk, Bapak minta maaf." 3 kata, tapi beratnya seperti bertahun-tahun yang runtuh sekaligus. Laras tidak menjawab. Air matanya mengalir deras, tapi ia tidak mengusapnya. Ia membiarkan air mata itu mengalir bebas, seperti membiarkan sesuatu yang sudah terlalu lama tertahan akhirnya menemukan jalan keluarnya. "Bapak dengar kamu mau menikah dengan ustadz itu." Laras mengangguk. "Orang-orang bilang macam-macam. Tetangga, saudara, mereka bilang bapak harusnya larang." Laras menunggu. Sang ayah diam lama, sangat lama. Lalu dengan mata yang merah dan tangan yang gemetar, ia berkata, "Tapi bapak sudah gagal larang kamu dari banyak hal dulu." Dan di sudut musala itu, di balik tabir sederhana yang memisahkan ruang laki-laki dan perempuan, Laras Wulandari, yang beberapa bulan lalu duduk di tepi got dengan sebotol pil di tangannya, menundukkan kepala dan menangis. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan berat, air matanya terasa seperti hujan setelah kemarau panjang. Bukan kesedihan, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dari kebahagiaan biasa. Seperti pulang. Seperti akhirnya pulang ke tempat yang selama ini tidak ia tahu pernah ada. Dunia tidak langsung berhenti menghujat setelah akad itu selesai. Komentar-komentar masih ada. Beberapa majelis masih belum membuka pintunya kembali. Beberapa orang yang dulu mengenalnya masih memilih jarak. Nama Rashid di media sosial masih sesekali diseret ke dalam perdebatan panas oleh orang-orang yang merasa memiliki kewenangan untuk menentukan mana pernikahan yang layak dan mana yang tidak. Tapi sesuatu telah berubah. Bukan di luar, di dalam. Rashid bangun setiap pagi dengan perasaan yang tidak bisa ia tukar dengan apapun. Ia tahu mengapa ia melakukan ini. Ia tahu kepada siapa ia bertanggung jawab. Dan ia tahu bahwa keridaan Allah tidak pernah bisa diukur dengan seberapa banyak manusia yang bertepuk tangan. Laras, di sisi lain, bertransformasi dengan cara yang membuat bahkan orang-orang yang mengenalnya di yayasan tertegun.
Ia yang dulunya tidak bisa menatap cermin tanpa rasa jijik pada bayangannya sendiri, kini mulai belajar menatap dirinya sebagai seseorang yang berhak ada di dunia ini. Ia yang dulunya tidak bisa menyebut nama Allah tanpa merasa air matanya akan menghancurkan dirinya dari dalam, kini sholat 5 waktu dengan kehusyukan yang tulus. Bukan karena takut dihukum, tapi karena akhirnya ia percaya bahwa Allah memang menantinya pulang. Ia mulai mengajar menjahit di yayasan. Lalu berkembang menjadi mengajar baca tulis kepada perempuan-perempuan lain yang datang dengan latar belakang serupa miliknya. Ia tahu jalan itu bukan karena ia sempurna, tapi justru karena ia pernah ada di titik paling bawah dan selamat untuk bercerita. Dan Rashid? Ia masih mengisi kajian. Tidak sebanyak dulu, beberapa pintu memang masih tertutup. Tapi ada pintu-pintu lain yang terbuka, pintu-pintu yang selama ini tidak pernah ada di peta dakwah mainstream. Komunitas rehabilitasi, rumah singgah, majelis-majelis kecil yang diisi oleh orang-orang yang merasa tidak cukup baik untuk duduk di majelis besar. Dan di sanalah, di tempat-tempat yang dianggap pinggiran, dakwah Rashid justru tumbuh dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tepat setahun setelah akad nikah itu, Rashid dan Laras duduk berdua di teras musala kecil Wonokromo. Kacang, kucing liar yang dulu tidur di teras itu, sekarang sudah resmi menjadi penghuni tetap dan sedang tidur di pangkuan Laras dengan puas. Langit malam itu cerah luar biasa. Bintang-bintang lebih banyak dari biasanya, atau mungkin mata mereka yang kini lebih sering mendongak ke atas. Laras berkata pelan, tanpa memandang suaminya, matanya ke langit. "Mas, kalau waktu itu kamu tidak berhenti di tepi got itu, apa yang terjadi pada saya?" Rashid tidak menjawab langsung. Ia tahu mereka berdua tahu jawabannya. "Yang penting," kata Rashid akhirnya, "aku berhenti." Laras menoleh. Matanya berkilat di bawah cahaya lampu gang yang remang. "Kenapa? Kenapa kamu mau repot?" Rashid tersenyum. Senyum yang sama hangatnya seperti malam pertama ia menjawab pertanyaan Laras di tepi got itu. "Karena guruku pernah bilang, dokter tidak lari ketika melihat orang sakit. Dokter justru mendekat." Laras menunduk.